dipertemukan dengan orang yang mengajak saya untuk ke Armina Reka Perdana. Pada saat itu cuma punya duit segitu-gitunya. Kayaknya 100.000 deh gitu ya, 100 ribunya. Tapi memang karena niat, apapun yang ada akhirnya kita korek-korek tuh ibu-ibu ya. Mungkin ada simpenan, akhirnya dilengkapilah 3,5 juta. Karena pada saat itu DP-nya 3,5 juta. Dibayarkanlah ke Armina Reka. Tapi Masya Allah, hanya dalam waktu 3 minggu pada saat saya mendaftar, 3 minggu kemudian Allah berikan rezeki untuk berangkat 3 orang. Saya berangkat, saya, suami, dan orang tua laki-laki. Itu adalah rezeki yang tak terduga. Kenapa? Karena yakin Allah akan cukupkan rezekinya ketika kita sudah punya niat untuk ke tanah suci. Dan Masya Allahnya, ketika datang pertama kali saya menginjakan tanah suci, kebetulan Allah ridho saya datang pada bulan Ramadan. Jadi pertama kali saya menginjakan tanah suci adalah di bulan Ramadan. Nggak bisa yang namanya minta tuh, nggak bisa yang namanya berdoa ya Allah. Yang ada cuma nangis. Pasti orang yang pertama kali ke tanah suci melihat Baitullah bisanya cuma nangis. Jadi lupa dengan doa. Cuma satu pada saat itu, ya Allah, kembalikan lagi hamba untuk datang ke tanah sucimu. Itu doa. Jangan kau jadikan ini sebagai ibadah terakhir, tapi jadikan ini awal untuk kembali lagi dan lagi. Dan Alhamdulillah Allah ijabah tahun depannya bisa kembali lagi ke tanah suci. Disitulah saya mulai berdoa sebanyak-banyaknya, tanpa malu-malu kepada Allah, tanpa mikir-mikir ketika berdoa. Apapun yang ada di dalam hati saya keluarkan. Apapun keinginan yang saya inginkan, saya sampaikan kepada Allah. Dan luar biasanya Allah ijabah semua doa yang saya minta. Itulah yang membuat saya candu untuk datang ke Baitullah. Kenapa? Akhirnya memutuskan diri untuk mewakafkan diri saya menjadi pensyiar Baitullah. Dan Alhamdulillah, orang antri haji bertahun-tahun, saya hanya cukup 3 bulan pada saat itu bayar porsi, dibalikin lagi sebelum berangkat, porsinya dikembalikan lagi sama Allah, bahkan berlebih-lebih pembayaran yang saya keluarkan. Akhirnya bayar Maret, bulan Juli saya berangkat, Agustus hajian. Masya Allah, itu adalah hal terbesar di dalam hidup saya yang membuat saya tambah yakin dengan Allah. Karena apa yang saya keluarkan pada saat itu pulang dari haji, ketika doa-doa yang saya sampaikan di Padang Arafah, di checklist semuanya sama Allah. Masya Allah, ini saya merinding nih cerita. Di checklist, jadi apa yang saya minta pada saat di Padang Arafah, semuanya Allah kabulkan setelah pulang dari haji. Dan satu hal lagi yang istimewa, kemarin Alhamdulillah Allah takdirkan lagi saya juga untuk bisa berhaji, dan itu tidak perlu waktu lama. Artinya ketika niat di hati, ya Allah, memang setiap sholat saya kembalikan lagi untuk menyempurnakan haji yang pertama. Mungkin saya berpikir takut ada yang terlewat, tapi ketika Allah kabulkan hanya dalam waktu Desember, haji kemarin bulan apa? Mei berangkat, Desember, Mei, artinya 5 bulan Allah selesaikan, dan Allah berikan kesempatan untuk melakukan haji tahun ini. Dan Alhamdulillah, semua apapun yang kita yakini kepada Allah, khususnya bagi yang hari ini belum berniat atau belum merealisasikan, belum membuat proposal kepada Allah, disegerakan. Karena ketika kita disegerakan, jangan pikirkan pelunasannya, maka ikhtiar dan doanya dikencangkan. Nanti Allah akan memberikan layat tasibnya. Allah akan memberikan jalannya untuk bisa melunasi biaya pemberangkatan Bapak dan Ibu.
Kalau niatnya jangan tanggung-tanggung, jangan cuma niat untuk pribadi, tapi untuk diri kita dan keluarga. Insya Allah. Jadi janjinya Allah bukan seperti janjinya kita manusia yang selalu menggunakan insya Allah, tapi janjinya Allah adalah pasti. Yakin nggak dengan janji Allah? Yakin. Bapak Ibu hari ini berangkat ke tanah suci, kira-kira dipermudah apa dipersulit sama Allah? Bener ya? Artinya yang hari ini sudah menjadi tamunya Allah tinggal menunggu waktu keberangkatan, berpositif thinking, berpositif feeling terhadap Allah, berhusnuzon kepada Allah, maka semuanya akan Allah mudahkan. Ya, dan yang hari ini yang belum mendaftarkan, menjihadkan dirinya untuk daftar, saran saya jangan lagi ditunda-tunda, datangi leader yang mengundang Bapak Ibu, segera hijab kabulkan. Berapapun nilai yang Bapak Ibu miliki, 100.000, 200.000, 500.000, silakan dihijab kabulkan dengan leader Bapak Ibu, dan bismillah. Besok dibawa dalam doa, di 5 waktu dibacakan doa. Ya Allah, saya baru punya 500.000, saya mau umroh tanggal 21 Agustus ya Allah, cukupkan kekurangannya ya Allah, mampukan dan pantaskan hamba untuk bisa mendampingi orang tua yang masih ada orang tuanya. Mampukan hamba ya Allah untuk bisa segera kau panggil ke tanah suci. Insya Allah, kalau Bapak Ibu yakin, caranya Allah, layat tasibnya Allah akan membuka jalan bagi Bapak Ibu. Amin. Amin. Siap ya? Siap. Alhamdulillah. Untuk sebentar lagi udah ngisi. Alhamdulillah. Yang udah ngisi boleh nanti bertemu leadernya ya, disampaikan lagi ke leadernya ya. Insya Allah kemudahan-kemudahan akan Bapak Ibu sampaikan. Dan untuk perjalanan, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk seputar umrohnya? Ada pertanyaan? Litbang jangan lupa, Vaslin jangan lupa, ya. Vaslin jangan lupa, Litbang jangan lupa dibawa, vitamin jangan lupa dikonsumsi. Jalan pagi dimulai hari ini, olahraga kecil dimulai, ya. Walaupun hotel kita dekat ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, tapi yang namanya keluar dari hotel menuju ke dalam masjid itu lumayan nyes, ya, lumayan nyes. Tapi dinikmati. Jangan dibilang tadi, jangan berkata yang negatif untuk diri kita, tapi nikmat, adem, nyaman, nikmat, adem, nyaman. Maka itulah yang akan kita rasakan. Karena setiap apapun yang kita sampaikan, apapun gini, kalau Bapak Ibu melihat seseorang yang mungkin agak aneh nanti di sana gitu ya, jangan diucap, ya, astagfirullahalazim, jangan diucap. Karena kalau diucap kejadian, nanti takutnya kejadian gitu ya. Jadi astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, banyakin istighfar, banyakin zikir, banyakin sholawat, banyakin baca tasbih, ya. Nah, sholat yang perlu Bapak Ibu lakukan juga sholat sunnah, jangan sampai terlewatkan, terlebih sholat jenazah. Karena biasanya di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, setiap sholat 5 waktu sesudahnya pasti ada sholat jenazah. Jangan sampai terlewatkan sholat jenazah tersebut. Kenapa? Karena lipatan pahala yang Bapak Ibu akan dapatkan adalah sebesar bukit Uhud. Bayangkan bukit Uhud, panjangnya, besarnya, berkilo-kilometer. Jadi kalau Bapak Ibu meninggalkan 1 kali sholat jenazah, maka bagi saya adalah sangat disayangkan, ya. Jangan sampai ketinggalan sholat jenazah. Nanti sholat jenazahnya bagaimana? Ikut imam. Jadi sholat jenazah itu berjamaah, biasanya dilakukan habis sholat 5 waktu. Ya, itu saran titipan doa saya kepada Bapak Ibu, jangan sampai terlewatkan sholat jenazah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di Masjidil Haram disiapkan bangku besi
boleh silakan Bapak Ibu gunakan. Kalaupun mungkin lelah, capek, kalau sambil duduk pakai bangku menggantung, duduk sambil duduk nggak apa-apa. Karena di dalam Islam beribadah itu sangat dipermudah, ya, fleksibel. Bagi yang tidak bisa berdiri boleh berduduk. Kalau bagi yang nggak bisa duduk boleh berbaring. Bagi yang tidak bisa berbaring boleh menggunakan isyarat. Kalau sudah tidak bisa semuanya maka akan disolatkan, ya. Jadi dipermudah sama Allah. Lakukan saja selama kita masih mengingat Allah, maka lakukan, jangan sampai ditinggal yang 5 waktu, ya. Dan sunahnya juga harus dilaksanakan. Yuk, sebelum kita sampai JNJ, sama-sama karena kita perjalanan ingin berumroh, kita bertalbiyah bersama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wal ni'mata wa nikmata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lah. la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wal ni'mata wa nikmata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lah. la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wal ni'mata wa nikmata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lah. la syarika lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika nanti Bapak Ibu dalam posisi berihram, lafazkan talbiyah, jangan berhenti, dan diselingi dengan doa. Dengan doa. Doa apapun yang Bapak Ibu minta, yang Bapak Ibu panjatkan kepada Allah, selingi di setiap habis bertalbiyah, ya. Karena ketika berihram, doa-doa ijabah. Sayang kalau sampai dilewatkan. Tapi Bu Nur, kalau saya ngantuk gimana dalam perjalanan Mekah ke Madinah? Kan butuh waktu 5-6 jam. Boleh tertidur, tapi hatinya tetap berzikir, ya. Boleh tertidur tapi hatinya tetap berzikir. Itu titipan saya kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat, dilancarkan semua prosesnya, dimudahkan semua prosesnya, yang akhirnya nanti menjadi umroh yang mabrur. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.